Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan pengantar kalkulus seri yang keempat tentang bidang kartesius, jarak antar titik dan nilai tengah antara dua titik. Bidang kartesius seperti yang saudara sudah kenal adalah bidang yang kita gunakan untuk meletakkan titik-titik ya. Kita akan letakkan di bidang kartesius. Bidang kartesius sendiri adalah bidang yang terdiri atas dua garis berarah, garis horizontal menunjukkan arah sumbu X dan garis vertikal menunjukkan arah sumbu Y. Koordinat X sendiri sering disebut absis dan koordinat Y sering disebut ordinat. Ketika kita memiliki satu titik yang berada di, misalnya saudara punya titik P berada di 2,3, maka P ini memiliki absis 2, yaitu dengan saudara caranya menentukan dua satuan di arah sumbu X positif, sementara P ini memiliki ordinat 3, maka saudara hitung 3 satuan di arah sumbu Y positif, maka letak titik P itu adalah berada di sini ya, kira-kira di sini. Inilah letak titik P ya. Di manakah letak titik Q yang memiliki ordinat dan absis yaitu di min 2,3, maka letak min 2,3 titik Q ini adalah kita hitung dua satuan ke arah kiri di sumbu Y ke arah negatif di sini minus 2, dan sumbu Y-nya ke atas sejauh 3, maka letak min 2,3 terletak di sini ya. Inilah letak titik Q ya. Ini letak titik Q. Demikian titik-titik yang lain seperti saudara bisa lihat pada layar ini. Ada titik A 5,8 sejauh 5 satuan di arah sumbu X positif, 8 satuan ke arah sumbu Y positif, dan titik F ini 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5, dan titik-titik yang lain. Sekarang kita akan menentukan jarak antar dua titik. Kita memiliki titik P dan Q yang koordinatnya P x0, y0 dan Q x1, y1. Kita ingin tentukan jarak dua titik ini, maka kita bisa menggunakan segitiga siku, lalu sisi-sisinya kita tandai untuk sisi miring yang merupakan jarak kita simbolkan D, sedangkan jarak antara titik di sini x0, y0 dan titik hasil pencerminan dari x1 yaitu pencerminan Q ke bawah dan pencerminan P ke arah horizontal, maka di sini letak titik x1, y0. Misalnya ini A, ini B, maka menurut dalil Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat itu D kuadrat, atau D kuadratnya sendiri adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah beda X1 dan X0 ya. Beda jarak X1 dan X0 karena ini berada di sumbu horizontal.
Sedangkan B-nya ini adalah berjarak Y1 dikurang Y0 karena berada di sumbu vertikal. Sehingga kita bisa menyelesaikan dalil Pitagoras X1 min X0 kuadrat menjadi pengganti A, Y1 min Y0 kuadrat pengganti B, dan hasilnya adalah D kuadrat. Ya, untuk menentukan nilai D jarak P dan sampai Q adalah tentu saudara lakukan akar, ya, akar terhadap persamaan ini. Jadilah kita bisa menentukan jarak antar dua titik menggunakan rumus D sama dengan akar beda X-nya di antara dua titik, kita kuadratkan, ditambah beda Y antar dua titik, kita kuadratkan. Ketika saudara memiliki titik P min 2,3 dan Q 1, min 3, maka kita bisa menentukan jarak kedua titik ini dengan memisalkan ini X0, ini Y0, ini X1, ini Y1, maka jarak bisa ditentukan dengan beda antara X1 X0 adalah 1 min 2, ya, dan beda Y adalah min 3, ya, min 3, lalu kita kuadratkan. 1 min 2 menjadi 3, kita kuadratkan, tentu saja hasilnya menjadi 9. Min 3 min 6, kita kuadratkan 36. Maka hasil akar 9 tambah 36 adalah akar 45 yang merupakan perkalian 45 itu 9 kali 5, 9-nya kita akar 3, 5-nya kita akar, tetap akar 5. Jadi jarak P sampai Q adalah 3 akar 5. Misalnya kita memiliki titik P 2 min 3 dan Q min 1,3. Di manakah letak titik keduanya itu punya jarak? Jaraknya kita bisa tentukan dengan rumus D akar X1 min X0 kita kuadratkan, ditambah Y1 min Y0 kita kuadratkan, ya. Kita akan masukkan nilai-nilainya, di mana X1-nya adalah min 1 min X0-nya 2, kita kuadratkan, ditambah Y1 yaitu 3 minus 3, kita kuadratkan. Hasilnya adalah akar min 1 min 2 dikuadratkan 3 minus 3 dikuadratkan 9, sedangkan 3 min 3 6 dikuadratkan 36. Jadi akar 45 juga, sehingga hasil jaraknya kedua titik adalah 3 akar 5. Bagaimana kalau ada contoh kasus kita diminta menentukan titik yang berada di garis X sama dengan 1 yang berjarak 4 satuan dari titik 3,2. Maka kita gambar lebih dulu saudara garis X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 1. Ya, ini garis X sama dengan 1. Lalu titik 3,2 yang ini. Titik 3,2. Kita ingin menentukan titik-titik di garis ini yang berjarak 4. Maka misalnya saya letakkan titik di sini. Bisa di mana saja, ya. Misalnya letaknya di sini. Titik ini tentu memiliki koordinat 1, kita belum tahu Y-nya, ya. Boleh di mana saja Y-nya, maka ini kita sebut titiknya 1, Y misalnya, ya.
Lalu kita tentukan menggunakan rumus jarak. D-nya berarti sama dengan akar X1 min X0 kuadrat plus Y1 min Y0 kuadrat. D-nya berharga 4, X1-nya berharga 1 yang ini, dan X0-nya berharga 3, sementara Y1-nya kita belum tahu di sini, maka kita sebut Y min 2 kita kuadratkan ya. 1 min 3 adalah minus 2 kita kuadratkan 4, Y min 2 kuadrat kita biarkan Y min 2 dikuadratkan. Sehingga kalau kita lanjutkan akan kita peroleh 4 akar 4 plus Y min 2 kuadrat. Untuk menentukan nilai Y kita kuadratkan 4 kuadrat 16, akar 4 plus Y min 2 kuadrat dikuadratkan, hilang akarnya, maka kita selesaikan persamaan ini dengan memindahkan 4 ke kiri menjadi 16-nya menjadi 12, Y min 2 kuadrat, lalu Y min 2 kuadrat sama dengan 12, maka menghilangkan kuadrat ini dengan cara diakar, akar 12 sendiri plus minus akar 12 atau 2 akar 3, sehingga nilai Y-nya memindahkan min 2 ke kanan menjadi 2 plus minus 2 akar 3. Jadi Y-nya ada 2. Y yang pertama itu 2 plus 2 akar 3, Y yang kedua 2 min 2 akar 3. Sehingga titiknya menjadi sebanyak 2. Titik yang pertama 1,2 plus 2 akar 3 karena ini miliknya X, dan titik yang kedua 1,2 min 2 akar 3. Itulah 2 titik yang berjarak 4 dari 3,2. Berikutnya saudara diminta menentukan titik pada sumbu Y yang berjarak 5 satuan dari titik min 5,3. Maka saya gambar lebih dulu sumbu Y, lalu ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, titik min 5,3. Min 5,3 kita hitung 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, di sini min 5, 3 di atas naik 3 satuan, kira-kira letak titiknya di sini ya. Ini letak titik min 5,3. Kita ingin menentukan nilai Y, nilai di daerah sumbu Y ini yang berjarak 5 satuan ya. Tentu ini sudah jelas jaraknya 5 ya, maka pastilah titiknya di sini nih titiknya. Tapi kita bisa buktikan dengan rumus D ya. D sama dengan akar dari X1 min X0 kuadrat ditambah Y1 min Y0 kuadrat. Oke, letak di sini di semua sumbu Y itu tentu nilai X-nya berharga 0 ya, 0,Y ya. Ini semua titik berada di sumbu Y. Maka titiknya semua 0,Y. Dengan demikian ini menjadi 5 sama dengan akar X-nya, boleh saudara pilih X1-nya yang ini atau yang ini, terserah. Kita pilih X1-nya misalnya yang min 5 ya. Min 5 min 0 dikuadratkan ditambah Y1-nya adalah berarti 3 min Y kita kuadratkan. Baik, ini 5 sama dengan
akar dari 5 kuadrat 25, oh ini D ya, di akar plus 3 min Y kuadrat. Baik, kita hilangkan akarnya, ini menjadi 25 sama dengan 25 plus 3 min Y kuadrat. Nah, ini pindah ke kiri menjadi 0, jadi 3 min Y kuadrat sama dengan 0. Demikian 3 min Y adalah 0 ya. Jadi Y-nya sama dengan 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Maka hanya ada satu titik yang berjarak 5 satuan dari titik min 5,3 yang ada di sumbu Y, yaitu titiknya titik 0,3. Nilai tengah 2 titik ya. Maka saudara bisa gunakan untuk menentukan nilai tengah di antara 2 titik M ini, itu adalah X0 tambah X1 bagi 2, Y0 ditambah Y1 dibagi 2. Itulah nilai titik tengah di antara 2 titik. Misalnya saudara punya titik 3,2 dan 5,8, maka letak titik tengahnya di antara keduanya adalah 3 tambah 5, X-nya kita tambahkan dibagi 2, dan Y-nya kita tambahkan 2 tambah 8 dibagi 2. Ya, sehingga titik tengahnya adalah 4,5. Di manakah letak titik min 2,1, 4,7 nilai tengahnya? Maka saudara bisa tentukan letak tengahnya adalah min 2 tambah 4 dibagi 2, 1 ditambah 7 dibagi 2. Sehingga letak titik tengahnya di 1 tambah 78 bagi 2, 4 ya. Jadi letak titik tengahnya di 1,4. Demikian materi seri yang keempat, yaitu bidang kartesius, letak titik-titik koordinat X, Y ya, dan jarak antar 2 titik serta nilai tengah di antara 2 titik. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.